Halo Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistian Nugraha. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita kuy. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dalam mempelajari materi Pancasila. Terlebih lagi pada saat ini. Penerapan Pancasila pada saat ini memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dengan penerapannya pada 30 tahun yang lalu. Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tidak berjarak. Kita dapat berhubungan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Misalnya pada saat ini, kita bisa menghubungi siapapun, kapanpun, dan dimanapun lewat internet. Lewat internet, kita bisa menghubungi teman kita yang berada di belahan dunia yang lain. Bahkan kita bisa mengetahui berbagai macam peristiwa di belahan dunia yang lain. Ini jelas berbeda dengan era awal kemerdekaan. Lewat perkembangan teknologi informasi, kita bisa mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Ini jelas merupakan peluang dan tantangan bagi penerapan Pancasila. Melalui perkembangan teknologi informasi tersebut, kita bisa berbagi inspirasi kepada seluruh dunia tentang indahnya nilai-nilai Pancasila. Namun, di balik peluang tersebut terdapat juga tantangan. Tantangan yang harus kita hadapi. Kemajuan teknologi informasi juga dapat membawa pengaruh buruk bagi kita. Misalnya muncul hoax dan juga ujaran kebencian di berbagai media sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi, ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila juga dapat menyebar dengan cepat. Dari penjelasan tersebut, kita telah menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa persepsi atau cara pandang baru tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menerapkan Pancasila dalam media sosial dan juga bagaimana menerapkan nilai Pancasila ketika masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila dalam media sosial atau bagaimana menerapkan Pancasila dalam bermedia sosial. Berpancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis oleh We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya, pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoax yang sangat masif. Selain hoax, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Namun, di sisi lain media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, dia memberikan dampak positif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain, dia juga memberikan dampak-dampak negatif yang justru bisa mengkikis nilai-nilai Pancasila. Dan kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban menggunakan Pancasila sebagai filter agar penggunaan media sosial dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hanya menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, kita akan membahas Pancasila dan pandemi. Pada tahun 2020, ditandai dengan munculnya virus COVID-19
ia tak hanya menjangkit satu negara, melainkan telah menjadi wabah di seluruh dunia. Penyebaran virus ini begitu masif. Sebagai pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, satu kelompok, atau bahkan hanya satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan juga kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Berkaitan hal tersebut, sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga masih dapat diterapkan pada era pandemi COVID-19. Bahkan sebenarnya menggunakan penerapan nilai-nilai Pancasila, kita bisa berjuang dan menang melawan COVID-19 tersebut. Dan berkaitan hal tersebut pula muncul sebuah pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana atau apa saja peluang serta tantangan dalam penerapan Pancasila di masa COVID-19? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, di dislike saja. Saya Silvan Istian, terima kasih.